Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul hakimul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang telah berkenan mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menggantikan agama-agama batil keseluruhannya, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad SAW dan adalah hamba dan rasulnya yang tiada nabi lagi sesudah beliau. Rahmat dan salam semoga senantiasa tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat pengikut agama beliau sampai hari kemudian. Hadirin jamaah Masjid Baitul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam tersebar luas merata hampir ke seluruh pelosok penjuru dunia. Berkat usaha Nabi Muhammad, berikut para sahabat serta pengikut-pengikut agama beliau yang setia melaksanakan dan mewarisi kewajiban berdakwah. Tanpa kegiatan usaha mereka dalam berdakwah, tidaklah mungkin Islam dapat tersebar luas dan dinikmati seluruh oleh umat Islam di negeri Indonesia. Untuk itulah pada khutbah kali ini saya uraikan tentang arti, fungsi dan peranan dakwah dalam kehidupan beragama serta kelangsungannya. Arti dan fungsi serta peranan dakwah. Berdakwah artinya mengajak dan menggerakkan manusia agar mau melaksanakan ajaran Islam untuk bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, ajaklah mereka ke jalan Allah, yaitu agama Islam, dengan cara bijaksana dan nasihat yang baik, serta berdiskusi dan bertukar fikiran yang baik, bahwasannya Tuhanmu Maha mengetahui siapa yang sesat dan mendapat petunjuk dari jalannya. An-Nahl ayat 125. Hadirin jemaah salat Masjid Baitul Huda yang dirahmati Allah. Bagi kita umat Islam, dakwah merupakan tugas suci, bukan hanya kewajiban ulama, mubaligh dan tokoh-tokoh Islam saja. Akan tetapi tugas bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali, karena dakwah adalah merupakan kehidupan agama, baik untuk masa sekarang ini terutama untuk masa-masa yang akan datang. Hidup dan mati agama sepenuhnya tergantung kepada dakwah. Oleh karena itu, tidaklah berlebih-lebihan jika saya katakan bahwa di tengah para da'ilah hidup dan matinya agama, dan semua umat Islam adalah da'i, adalah mubaligh yang berkewajiban menyampaikan, mengajak dan mengajarkan ilmu yang dikuasainya tentang keislaman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 110, Kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, umat Islam, kamu adalah sebaik-baiknya umat manusia yang diperlihatkan kepada masyarakat umum, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Juga dikukuhkan dengan hadis Rasulullah SAW menyatakan, Balighu anni walau ayah. Artinya, sampaikanlah ilmu tentang keislaman dariku, sekalipun hanya satu ayat. Al-Hadis. Hadirin jamaah Masjid Baitul Huda yang dirahmati Allah, maka dengan ayat Al-Quran dan hadis tersebut di atas, umat Islam bergerak dan berusaha menyebarluaskan ajaran agamanya, mengajak
mereka manusia yang belum kenal ajaran dan keyakinan Islam dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan tentang Islam pada orang-orang yang sudah menyatakan dirinya selaku muslim tapi belum mau melaksanakan ajaran Islam atau untuk memantapkan keyakinannya. Semangat menyebarluaskan ajaran dan pengetahuan tentang Islam itu harus terus-menerus dipupuk dan benak semua umat Islam secara ikhlas yang ditimbulkan dari kesadaran mereka masing-masing, sehingga akhirnya Islam benar-benar menjadi agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, di mana ajaran dan perintahnya dilaksanakan dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, mulai dari masyarakat awam, terpelajar sampai masyarakat menengah di atas permukaan bumi ini. Tujuan yang sangat baik ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya kesadaran dan tanggung jawab umat Islam itu sendiri. Umat Islam harus senantiasa memperhatikan dan menyadari sepenuhnya tentang peranan dakwah bagi kehidupan dan kelangsungan Islam di dunia ini. Karena Islam berbeda dengan agama lainnya. Dalam Islam tidak mengandung istilah kependetaan yang sejenis itu. Di dalam Islam, urusan mengenai dakwah adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam. Dalam hal ini Rasulullah menyatakan, "Man lam yasal hamma bi amril mu'minin falaysa minhum." Artinya, barang siapa tidak mempedulikan kewajiban dan tanggung jawab umat Islam, maka ia bukan jamaah umat Islam. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin jamaah salat Masjid Baitul Huda yang dirahmati Allah. Bentuk kegiatan dakwah tidak hanya berpidato, memberi ceramah atau nasihat saja, tetapi bisa berbentuk apa saja menurut profesi, keahlian dan kadar kemampuan yang Anda miliki pada seseorang. Mungkin berbentuk pemberian harta, ilmu dan tenaga, atau apa saja yang dapat dilaksanakan. Bahkan hanya dengan menunjukkan akhlak, sikap perbuatan yang baik ataupun sudah dapat dimasukkan ke dalam kategori dakwah. Oleh karena itu, wahai umat Islam, marilah kita gerakkan dan kita giatkan berdakwah demi tegaknya dan terlaksananya ajaran Islam di negeri ini. Karena keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata tidak bisa lepas dari pembangunan mental spiritual, yaitu dengan berdakwah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah yang artinya, dan seperti itulah kami jadikan kamu umat yang baik, agar menjadi pemberi bukti kepada masyarakat umum, dan Rasul itu menjadi pemberi bukti atas kamu. Hadirin jemaah Jumat Masjid Baitul Huda yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri khutbah kali ini, marilah kita laksanakan kewajiban kita berdakwah demi kebahagiaan umat Islam, khususnya untuk masyarakat dunia pada umumnya, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan pertolongan kepada kita umat Islam, terutama yang berada di negeri ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulina Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.